Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, aku Desi Pesi Hombing. Di sini aku ingin mempresentasikan mengenai manajemen operasional. Nah, kita langsung aja. Manajemen operasional. Menurut para ahli, ada J.H. Eliezer dan Barry Render merupakan nama yang cukup dipengaruhi di dunia manajemen. Nah, jika kamu memasukkan kedua nama tersebut di search engine, muncul berbagai buku terkait operasional manajemen. Nah, kedua ahli tersebut memang mendalami topik manajemen operasional. Nah, menurut Heiser dan Render, manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan menyeluruh serta optimal pada aspek operasional dalam bentuk pengelolaan menyeluruh serta opsional pada aspek tenaga kerja, barang-barang atau mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa lazim diperdagangkan. Selanjutnya ada dalam pendekatan lain, operasional manajemen juga diartikan sebagai pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengendalian semua kegiatan yang terkait dengan barang serta jasa secara langsung. Oke. Nah, tujuan daripada manajemen operasional adalah setelah memiliki ragam definisi dari operation management, beberapa di antara kita mungkin ada yang bertanya, sebenarnya apa mengelola sistem operasional? Penerapan operational management ditujukan untuk mengatur penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari bahan mentah untuk diproduksi, tenaga kerja, alat produksi, serta perlengkapan lainnya. Nah, harapannya proses produksi bisa berlangsung efektif dan efisiensi berkat sistem operasional yang tepat. Adapun secara rinci operasional manajemen mempunyai 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah efisiensi, menjadikan operasional perusahaan lebih efisien. Yang kedua adalah productivity, mengupayakan agar produktivitas perusahaan tetap meningkat. Yang ketiga adalah ekonomi, yang menekan biaya atau pengeluaran yang terkait dalam berbagai kegiatan perusahaan supaya beban perusahaan lebih ekonomis. Yang keempat itu adalah quality, yang melakukan peningkatan kualitas perusahaan baik terkait dari produk ataupun jasa. Yang kelima itu adalah reduce processing time, yang menekan pada waktu proses produksi dengan berkurangnya waktu produksi produk yang dihasilkan pun makin banyak. Nah, fungsi operasional manajemen yang tidak kalah penting dari mengetahui tujuan adalah mengenal fungsi manajemen operasional. Setidaknya ada 4 fungsi yang berjalan dari penerapan operasional manajemen. Fungsinya perencanaan, itu sesuai namanya. Tahap ini meliputi semua kegiatan awal, mulai dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi sehingga jadwal kampanye marketing. Fungsi pengorganisasian, untuk menjalankan semua kegiatan bisnis, kita juga perlu menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, selain itu, kita juga perlu menetapkan kevalitas atau skill set yang memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, fungsi penelaah. Di dalam operasional manajemen perlu ada peninjauan setiap kegiatan operasi dan produksi. Maka dari itu salah satu fungsinya adalah penelaah. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan operasi dan produksi. Nah, contoh manajemen operasional serta ruang lingkup. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, operation management dapat berlaku di semua perusahaan yang menawarkan produk ataupun jasa berdasarkan sektor barang dan jasa. Contoh manajemen operasional bisa dilihat di bawah ini. Contoh operasional perusahaan penghasil barang antara lain Pertamina, pertanian, manufaktur, perkebunan, perikanan, pertambangan, konstruksi otomotif, perumahan, pabrik pembuatan produk barang, serta industri berat atau ringan.
Nah, sementara itu, contoh kegiatan operasional manajemen dalam perusahaan jasa, misalnya pendidikan, hukum, perbankan, asuransi, kesehatan, dan layanan masyarakat, transportasi, perdagangan, hiburan, administrasi, real estate, jasa profesional, dan jasa reparasi. Nah, cukup sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.